Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga dilancarkan rezekinya dan sehat selalu. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Ia melihat seorang petani yang sedang menjual seekor keledai. Keledai itu tampak kurus dan lesu. Abu Nawas merasa kasihan dan menghampiri petani itu. "Berapa harga keledai ini?" tanya Abu Nawas. 50 dinar, jawab petani itu. Abu Nawas terkejut. "Mahal sekali. Mengapa harganya begitu tinggi?" Petani itu tersenyum misterius. "Keledai ini bukan keledai biasa. Ia bisa berbicara." Abu Nawas tertawa. "Jangan bercanda, mana mungkin keledai bisa berbicara?" "Sungguh, Tuan," kata petani itu. "Jika Tuan tidak percaya, Tuan bisa mencobanya sendiri." Abu Nawas penasaran. Ia kemudian membeli keledai itu dengan harga 50 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas membawa keledai itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mencoba berbicara dengan keledai itu. "Hai, keledai, apakah benar kamu bisa berbicara?" Keledai itu hanya diam saja. Abu Nawas mencoba lagi, tetapi keledai itu tetap tidak menjawab. Abu Nawas mulai merasa ditipu oleh petani itu. "Sialan, aku sudah tertipu," gerutu Abu Nawas. Petani itu pasti berbohong tentang keledai ini. Tiba-tiba, keledai itu membuka mulutnya dan berkata, "Tentu saja dia berbohong. Mana ada keledai yang bisa berbicara?" Abu Nawas terkejut bukan main. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Jadi, kamu benar-benar bisa berbicara?" tanya Abu Nawas dengan gugup. "Ya, Tuan," jawab keledai itu. "Tapi aku tidak mau berbicara dengan sembarang orang. Aku hanya mau berbicara dengan orang yang cerdas dan berwawasan luas seperti Tuan." Abu Nawas tersenyum bangga. "Wah, ternyata aku tidak salah pilih. Kamu memang keledai yang istimewa." Sejak saat itu, Abu Nawas dan keledainya menjadi sahabat karib. Mereka sering berbicara tentang berbagai macam hal, mulai dari politik, agama, hingga filsafat. Keledai itu ternyata sangat cerdas dan memiliki banyak pengetahuan. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mendengar tentang keledai Abu Nawas yang bisa berbicara. Sang raja penasaran dan ingin melihatnya sendiri. Ia kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku dengar kamu punya keledai yang bisa berbicara. Apakah itu benar?" tanya Raja Harun. "Benar, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Keledai saya memang bisa berbicara." "Kalau begitu, coba panggil keledaimu ke sini," perintah Raja Harun. Abu Nawas kemudian memanggil keledainya. Keledai itu datang dengan patuh dan berdiri di hadapan Raja Harun. "Hai, keledai, apakah benar kamu bisa berbicara?" tanya Raja Harun. Keledai itu menatap Raja Harun dengan tajam. "Tentu saja saya bisa berbicara, Baginda Raja. Tapi saya tidak mau berbicara dengan orang yang bodoh dan sombong seperti Anda." Raja Harun terkejut dan marah mendengar jawaban keledai itu. Ia merasa dihina di depan seluruh istana. "Beraninya kamu menghinaku," bentak Raja Harun. "Aku adalah raja yang berkuasa di negeri ini. Kekuasaan Anda tidak berarti apa-apa bagi saya," jawab keledai itu dengan tenang. "Saya lebih menghargai kecerdasan dan kebijaksanaan." Raja Harun semakin marah. Ia kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menangkap keledai itu dan menghukumnya seberat-beratnya. Namun, sebelum pengawal Uspeli menangkap keledai itu, Abu Nawas segera menariknya pergi dari istana. Ia membawa keledainya pulang ke rumahnya dan berjanji akan menjaganya baik-baik. Sejak saat itu, Abu Nawas dan keledainya hidup bahagia bersama. Mereka saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Meskipun keledai itu seringkali bersikap kasar dan blak-blakan, Abu Nawas tetap menyayanginya karena ia tahu bahwa keledai itu memiliki hati yang baik dan jujur. Kita lanjut cerita lagi. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sang raja bermaksud menawarkan jabatan penting di kerajaan. "Abu Nawas, aku tahu engkau adalah orang yang cerdas dan bijaksana. Aku ingin engkau menjadi pejabat di kerajaanku," kata Raja Harun. Abu Nawas terkejut mendengar tawaran itu. Ia tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang pejabat. "Maafkan saya, Baginda Raja," jawab Abu Nawas dengan sopan. "Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Baginda. Namun, dengan segala hormat, saya tidak ingin menjadi pejabat." Raja Harun mengerutkan keningnya. Ia heran mengapa Abu Nawas menolak tawaran yang begitu menggiurkan. "Mengapa engkau menolak?" tanya Raja Harun.
Apakah engkau tidak ingin memiliki kekuasaan dan kekayaan? Abu Nawas tersenyum. Baginda Raja, kekuasaan dan kekayaan bukanlah segalanya bagi saya. Saya lebih suka hidup bebas dan sederhana. Saya tidak ingin terikat dengan aturan-aturan yang ketat dan tanggung jawab yang berat. Raja Harun terdiam sejenak. Ia mulai memahami alasan Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas, kata Raja Harun. Aku menghargai keputusanmu. Aku tidak akan memaksamu untuk menjadi pejabat. Tetapi, aku harap engkau tetap bersedia memberikan nasihat dan masukan kepadaku jika aku membutuhkannya. Tentu saja, Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Saya akan selalu siap membantu Baginda sebisa mungkin. Sejak saat itu, Abu Nawas tetap menjadi teman dekat Raja Harun. Ia sering memberikan nasihat dan masukan yang berharga kepada sang raja. Meskipun tidak menjadi pejabat, Abu Nawas tetap memberikan kontribusi yang besar bagi kerajaan. Kita lanjut cerita lagi. Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang bersantai di taman istananya. Ditemani oleh para penasihat dan beberapa sahabat karibnya, sang raja merasa sedikit bosan dan mencari hiburan. Tiba-tiba, ia teringat akan sosok Abu Nawas yang terkenal cerdik dan jenaka. Panggil Abu Nawas kemari, titah Raja Harun kepada salah seorang pengawalnya. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang menghadap dengan senyum khasnya. Hamba datang, wahai paduka yang mulia, ucap Abu Nawas dengan hormat. Abu Nawas, aku punya teka-teki untukmu. Aku ingin tahu, manakah yang lebih banyak, ikan di laut atau bintang di langit? Tanya Raja Harun, memasang wajah serius. Para hadirin di taman itu terdiam, mencoba memikirkan jawaban yang tepat. Pertanyaan ini tampak sulit, bahkan mustahil untuk dijawab. Namun, Abu Nawas tetap tenang dan berpikir sejenak. Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan nada uvereno, menurut perhitungan hamba, jumlah ikan di laut lebih banyak daripada bintang di langit. Raja Harun dan para hadirin terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Apa buktimu, Abu Nawas? Tanya Raja Harun dengan penasaran. Abu Nawas tersenyum licik. Begini, Paduka, kita semua tahu bahwa jumlah bintang di langit itu terbatas, karena langit memiliki batasnya. Sementara itu, laut tidak memiliki batas yang jelas. Ikan bisa berenang kemana saja di seluruh lautan, bahkan ke tempat-tempat yang belum kita ketahui. Jadi, sudah pasti jumlah ikan di laut lebih banyak daripada bintang di langit. Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, mencoba mencerna penjelasan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, benar juga katamu, Abu Nawas. Kau memang cerdik sekali, aku tidak bisa membantah alasanmu. Para hadirin pun ikut tertawa dan mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Raja Harun kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai penghargaan atas jawabannya yang cerdas dan menghibur. Sejak saat itu, kisah tentang teka-teki ikan dan bintang ini menjadi terkenal di seluruh Baghdad. Orang-orang selalu mengingat Abu Nawas sebagai sosok yang jenius dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dengan cara yang unik dan kreatif.